Nama saya Ridho Maulana. Dengan ini saya menyatakan saya tidak akan turun mengikuti aksi pada tanggal 24 Juli tahun 2021, dan saya juga sudah keluar dari semua grup-grup medsos yang berisi ajakan-ajakan untuk melakukan demonstrasi dan yang berisi himbauan untuk melakukan atau membuat kekacauan ekonomi dan pemerintahan. Dari kemarin kita sibuk disuguhi propaganda opini dengan judul Jokowi Endgame. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik keriuhan ini? Tidak sulit mencari siapa yang bermain di sini. Mereka adalah antek-antek anti Pancasila, antek-antek khilafah yang berkolaborasi dengan politisi busuk, akademisi busuk, orang yang gagal pada masanya kemudian dipecat, koruptor dan keluarga koruptor, serta orang-orang yang selama ini pestapora di atas penderitaan rakyat. Orang lagi ada penyebaran COVID-19, ini sampah-sampah negara ini buat kegaduhan aja. Bukannya diam di rumah kalian, malah membuat kerusuhan, demo-demo sampah. Ketika pemerintah peringatkan demo Jokowi Endgame dan akan menindak tegas. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang, itu ada yang seperti itu. Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Beredar ajakan demo yang bertajuk Jokowi Endgame tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Demo itu rencananya akan digelar pada Sabtu ini di depan Istana Negara. Tujuan aksi itu adalah menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana. Namun, tidak jelas maksud dari seruan aksi tersebut. Menyikapi rencana aksi itu, pemerintah serta beberapa politisi pun angkat suara. Muncul seruan demonstrasi bertajuk Jokowi Endgame yang rencananya dilakukan hari ini di depan Istana Negara. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyoroti adanya kelompok tidak murni yang selalu memprovokasi untuk menyerang pemerintah. Kelompok murni menurut Mahfud adalah kelompok yang menyerukan aspirasi karena mereka memang benar-benar terdampak akibat kebijakan yang dibuat selama pandemi COVID-19. Namun sebaliknya menurut Mahfud, kelompok yang tidak murni justru memanfaatkan situasi dengan cara memprovokasi untuk menyerang pemerintah. Menurut Mahfud MD, pemerintah akan merespon segala bentuk aspirasi tanpa terkecuali. Namun, ia meminta agar penyampaian aspirasi di tengah situasi seperti saat ini sebaiknya tidak dilakukan secara fisik, melainkan secara daring. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang, itu ada yang seperti itu. Di kalimat terakhir, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan jika aksi demonstrasi yang dilakukan secara fisik tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah tidak segan-segan akan menindak tegas. Hal itu dilakukan pemerintah demi menyelamatkan masyarakat yang banyak di tengah situasi pandemi saat ini. Lebih lanjut, Mahfud meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga keamanan serta ketertiban. Pemerintah akan terus berupaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Di lain kesempatan, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan mengatakan seruan tersebut datang dari kelompok kecil yang disponsori oleh kelompok anti-Pancasila. Selain dari kelompok anti-Pancasila, kata dia, seruan itu juga disponsori oleh keluarga koruptor, terduga koruptor, serta kelompok yang sakit hati kepada pemerintahan. Ferdinand pun mengajak masyarakat untuk melawan mereka demi bangsa dan negara. Tidak sulit mencari
siapa yang bermain di sini. Mereka adalah antek-antek anti Pancasila, antek-antek khilafah yang berkolaborasi dengan politisi busuk, akademisi busuk, orang yang gagal pada masanya kemudian dipecat, koruptor dan keluarga koruptor, serta orang-orang yang selama ini pesta pora di atas penderitaan rakyat.